Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribuners, sahabat Khazanah Islam, dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan rahmatan lil alamin, dan bulan di mana kekasih Allah, manusia paling mulia, dilahirkan. Rabiul Awal. Ya, ada yang menganggap bahwa Maulid ini adalah perbuatan baru, perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Muhammad, sahabat, dan as-sabiqunal awwalun. Seperti apa dalam pandangan spiritual, Kak Mus? Kita bicara dulu pandangan ini bahwa kalau dalam bentuk perayaannya seperti sekarang ini ya memang baru. Yang dimaksud itu adalah ada telur, ada ember, ada aksesoris, ada bunga-bunga, itu jadi, baru. Makanya dalam bentuk perayaannya itu baru. Tapi ingat bahwa tidak semua apa yang tidak dilaksanakan Rasulullah berarti tidak boleh kita laksanakan. Ya. Karena kita berangkat pada kaidah usul ya. Ya. Jika Anda tidak menemukan perintah di dalamnya, tapi juga tidak ada larangan di dalamnya, maka kembali pada hukum ibahah itu boleh. Al-ibah al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ma dalilu ala tahrimihi. Hukum asal dari muamalah itu adalah boleh. Hukum dasar boleh. Gitu. Bahkan Nabi memeriahkan maulidnya. Tentu cara beliau memeriahkan beda dengan kita. Ya. Nabi kita ditanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda berpuasa pada hari Senin? Nabi menjawab, ini riwayatnya, bahwa ya pada hari Senin saya dilahirkan. Para sahabat berkumpul, suatu saat ini ada di Sunan Nasa'in dengan Imam Muslim ya. Suatu saat sahabat berkumpul, membincang, berdialog, lantas tiba-tiba Nabi keluar dan bertanya, ada apa kalian berkumpul sahabatku? Katanya para sahabat bilang, kami berkumpul untuk membincang tentang hidayah Islam yang telah datang kepada kami, dan kami berkumpul untuk mensyukuri nikmat Allah dengan kehadiranmu ya Rasulullah di muka bumi. Ini kan bentuk bagaimana sahabat mengekspresikan cintanya kepada Nabi. Meskipun bahasa sahabat itu kehadiranmu, bukan kelahiranmu. Bukan kelahiranmu. Bukan maulidmu. Ya, karena kosakata maulid itu kan belakang baru. Jadi kalau orang bergembira pada saat maulid tidak ada masalah. Jangankan kita. Orang yang di dalam Al-Quran dikutuk oleh Tuhan, namanya Abu Lahab. Allah yang mengutuk beliau ini. Tabbat yada Abi Lahab. Ya. Tapi dalam riwayat bahwa Abu Lahab ini menerima siksaan yang begitu ringan pada malam kelahiran Nabi. Karena apa? Karena pernah bergembira. Kafir Abu Lahab, pada saat Nabi lahirkan dia bergembira, menyembelih serbuk onta dan membebaskan budak yang bernama Suwaibah. Ya. Jadi Abu Lahab ini adalah tokoh yang paling antagonis, paling getol memerangi Islam, sampai beliau meninggal di perang Badar. Ya. Tapi pada malam kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini Abu Lahab sampai dikabari itu berlari ke Ka'bah berteriak-teriak, cucuku telah lahir, cucuku telah lahir, dan dia Ternyata karena kegembiraan itu diringankan siksaannya setiap malam 12 Rabiul Awal. Lalu bagaimana kalau kita mencintai Nabi, menghormati Nabi, memuliakan Nabi, membaca sirah Nabi, mengamalkan, apalagi mengamalkan perintah Nabi? Tidakkah itu menjadi penyebab bukan cuma diringankan barangkali? Insya Allah kita akan kelak mendapat syafaatnya Nabi. Jangankan di akhirat, di bumi. Karena kadang orang kalau bicara syafaat Nabi nanti di akhirat. Oh enggak, di bumi kita bisa syafaat Nabi. Bahkan syafaat pun bisa kita peroleh di lepasnya kita dari berbagai kesulitan dari hidup ini, sehatnya kita, ini syafaat Nabi. Iya. Sepanjang masih ada Muhammad dalam diri kita, maka akan terus ini kehidupan berjalan dengan selamat. Amin. Ya. Dalam spiritual, apakah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kalau kita baca sejarah kan sudah dikabarkan jauh sebelum kelahiran fisik beliau, kelahiran jasmani beliau. Bahkan semua nabi-nabi diperintahkan menyampaikan ke umatnya bahwa akan lahir Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Apakah itu bukan bentuk perayaan akan kelahiran Rasulullah?
awal keterciptaan di semesta ini adalah nur. Nurnya Nabi Muhammad SAW. Dari nur Muhammad inilah yang ada pada tubuh Adam sehingga Adam terselamatkan. Dari nur Muhammad inilah yang ada pada Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh terselamatkan dari banjir. Nabi Ibrahim terselamatkan dari api kobaran api Namrud. Ibrahim dan Ismail alaihissalam selamat karena nur Muhammad. Dan dari nur Muhammad inilah kemudian Adam alaihissalam itu begitu cemburu kepada Muhammad dan Muhammad. Kalau Adam ini kan Abul Bashar, bapaknya manusia. Nabi Muhammad ini adalah Rasulullah adalah Abr. Tapi dalam kajian ini kita tidak bahas terlalu jauh. Bukan berarti dirahasiakan. Tapi kita menjaga akidah umat jangan sampai salah paham. Karena ada juga yang mengingatkan kita, ya saluna kalir ruh kulil ruhu min amri rabbi, bahwa urusan ruh itu adalah urusan Tuhanku. Dan kita tidak akan bahas. Walaupun kita bisa mengenalnya, wa ma'utitum minal ilmi kalilah, tapi ini kita tidak akan bahas di sini. Ya. Ada waktunya nanti Tribuners kita akan bahas lebih jauh tentang ini. Kita sekarang lebih fokus membahas tentang Maulid Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Isa, benarkah Nabi Isa pernah tanda kutip merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Kalau merayakannya saya tidak jelas, tapi satu ayat, wa nubadziruka bi rasuli mimba di ismu Ahmad. Saya ati mimba di ismu Ahmad. Nabi, ku berikan kamu kabar dengan kabar gembira bahwa akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad. Nah, kenapa Ahmad dan bukan Muhammad? Ini kan satu harus pertanyaan. Kenapa Nabi Isa menyebut Ahmad dan kenapa bukan Muhammad? Nabi Isa alaihissalam oleh kaumnya itu dianggap adalah Nabi yang paling hebat, Nabi yang paling dekat ibadahnya dengan Tuhan. Tapi Nabi Isa berkata bukan aku. Akan ada lagi nanti Nabi. Beliau menyebut nama sifatnya Nabi Ahmad. Yang terpuji. Kalau Anda berbuat baik secara sosial, sebagian namanya Mahmud. Anda berbuat baik pada anak yatim, pada fakir miskin, tapi Anda masih kurang berbuat baik dengan sahabat Anda, itu namanya Mahmud. Kalau sempurna kebaikan sosial kita, istilahnya Muhammad. Nah, Nabi Isa tidak menyebut Muhammad karena kalau itu sama. Nabi Isa penyayang dengan sesama, Nabi Muhammad juga penyayang. Nabi Isa sayang binatang, Nabi Muhammad juga menyayangi binatang. Sama. Makanya Isa alaihissalam menyebut Ahmad. Lebih dari itu. Lebih. Pencapaian ibadah, ketaatan yang paling lebih. Jadi kalau satu sebentuk ketaatan namanya Hamid. Ya. Kita salat tahajud rajin, tapi belum rajin puasa sunnah namanya Hamid. Tapi kalau paripurna Ahmad, dan hanya Nabi Muhammad yang menjadi Ahmad. Dan kata yang digunakan Al-Quran itu adalah mubasyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan saya sampaikan kabar gembira. Saya sampaikan berita ini supaya kalian bergembira. Bahwa ini belum lahir loh ini. Muhammad belum lahir sudah di 600 tahun. Jadi ini. Nabi Muhammad SAW belum lahir, itu Nabi Isa sudah minta umatnya bergembira. Lalu umatku bergembiralah kalian karena kelak akan lahir nama manusia yang bernama Ahmad. Terus kenapa kalau kita zaman kita kelahirannya itu kenapa kita tidak boleh bergembira misalnya? Nah ini yang jadi persoalan. Kadang kita bergembira kalau hari ulang tahunnya kita punya anak. Hari ulang tahunnya kita punya istri, keluarga, suami. Tapi ketika maulidnya Nabi, kita malah merasa wah tidak boleh kita tidak boleh, ini beda, ini apa? Ingat malam kelahiran Nabi, waktu lahirnya Nabi hanya satu tidak bergembira, iblis. Jadi benar sahabat Hasanah Islam, kalau muncul kekhawatiran dalam diri kita, apakah saya harus bergembira, apakah saya harus merayakan Maulid, dihadirkan dalam pikiran kita bahwa hanya satu yang tidak bergembira pada malam kelahiran Rasulullah SAW 1400 sekian tahun yang lalu, yaitu hanya iblis. Karena Nabi Isa sendiri meminta umatnya bergembira karena akan lahir Muhammad SAW di akhir zaman. Lalu apalagi kita ini sebagai umat Islam, umat akhir zaman ini
tidak harus lebih gembira lagi karena kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bincang lebih jauh seperti apa kita seharusnya bergembira dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hadirnya Maulid di tengah-tengah kita ini setelah yang berikut ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.